dari TensorFlow menangani dari segi level abstraksi itu dari level GPU, terus ada TensorFlow C++, ada TensorFlow Python yang paling sering digunakan sekarang, dan TensorFlow dalam pembentukan layer, misalkan itu API yang tingkat tinggi juga, dan ada API yang lebih tinggi lagi yang mendukung proses distribusi training. Ada kan kita di perangkat atau device kita terdapat beberapa perangkat akselerator, misalkan ada dua GPU, atau ada dua CPU, atau ada CPU dan TPU, atau misalkan ya banyak perangkat akselerator. Nah, itu didukung juga oleh TensorFlow dengan API yang tingkat tinggi, yaitu TF estimator dan TF keras dan TF data. Namun untuk sesi kali ini, karena kita masuk di introduction apa itu TensorFlow dan gimana proses penggunaannya, ya kita tidak akan membahas proses distribusi training atau API tingkat tinggi ini. Ya kita membahas di bawahnya lah, seperti TF Process, TF Metric Optimizer, dan Core Python. Dan kita juga tidak membahas TensorFlow C++, karena dengan core Python dari TensorFlow itu sudah bisa mendistribusikan ke GPU atau CPU secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mempelajari dari core TensorFlow C++ juga. Jadi sejatinya TensorFlow itu merupakan framework yang diperuntukkan untuk operasi tensor. Jadi tensor itu apa? Tensor merupakan besaran yang memiliki dimensi tertentu. Jadi beberapa contoh tensor adalah misalkan skalar atau angka satu atau 2 3 4 5 itu merupakan skalar yang memiliki dimensi nol. Selanjutnya adalah vektor. Yang mana vektor yang kita ketahui, misalkan dulu kita belajar fisika atau matematika di SMA, vektor itu adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Namun di lingkup machine learning atau deep learning, ya semua besaran yang memiliki dimensi lebih dari nol itu adalah vektor. Besar apa dimensi yang lebih besar dari nol dan kurang dari dua itu adalah vektor, itu memiliki dimensi satu. Dan selanjutnya adalah metrik yang memiliki dimensi dua. Jadi ini adalah skalar, ini adalah vektor yang memiliki satu dimensi, dan ini adalah metrik yang memiliki dua dimensi. Dan besaran yang memiliki lebih dari dua dimensi atau lebih dari dimensinya dengan besaran metrik itu tergolong sebagai tensor juga. Contohnya seperti gambar berwarna yang memiliki tiga kanal warna, yaitu RGB yang ini. Jadi kita contohkan, ini adalah sebuah gambar RGB lah. Ini gambar grayscale. Jadi grayscale itu kan hanya ada dua dimensi kan ya, itu panjang dan lebar saja. Sementara kalau misalkan gambar RGB itu sejatinya memiliki tiga kanal warna, dan dari sisi besaran tensor dia memiliki lebih dari dua dimensi atau tiga dimensi. Jadi kita contohkan di sini, ini panjang, ini lebar, misalkan sebuah gambar RGB 224 kali 224 kali 3. Nah, 224 itu apa? Panjang. Terus 224 yang satunya lagi apa? Adalah lebar. Terus satunya 3 itu adalah channelnya. Jadi 224 kali 224 kali 224 kali 3. Nah, 3 ini tebal atau jumlah channel warnanya, yaitu RGB, yaitu red, green, blue gitu. Jadi untuk salah satu contoh tensor yang memiliki tiga dimensi adalah gambar RGB. Dan tensor yang memiliki empat dimensi itu apa? Yaitu gambar RGB yang dilakukan proses batching di sana. Jadi batching itu apa? Proses pengelompokan data training dalam, misalkan kita dalam proses pre-processing sebelum memasuki proses training itu sendiri, memasuki neural network itu sendiri, kita perlu melakukan proses batching. Nah, seperti itu. Jadi proses batching itu akan membagi gambar-gambar kita menjadi kelompok-kelompok dengan jumlah tertentu yang kita tentukan. Nah, ini adalah tensor dengan eh, range 3, range dan dimensi 3. Nah, selanjutnya ini adalah simple deep learning workflow dengan TensorFlow. Nah, di sini kita misalkan sebuah masukan itu adalah sebuah tabel.
tabel yang memiliki shape 784,1. Maksudnya apa? Shape 784,1 artinya di sini tabel kita memiliki baris 784 dengan jumlah kolom satu. Jumlah kolom satu ini sebagai fitur untuk masukkan dari atau inputan ke neural networknya. Dan kolom yang lain itu sebagai label. Nah, input dari tabel yang kolom pertama itu tadi dan kolom kedua itu sebagai label, dan kolom pertama itu memasuki layer neural network. Ada kan kita memiliki layer neural network yang memiliki jumlah dua layer. Gitu kan. Layer pertama itu adalah ReLU. Jadi inputan untuk kolom pertama masuk ke ReLU dan setelah melewati ReLU masuk ke logit layer. Logit layer ini adalah layer outputnya. Misalkan kita ingin mengklasifikasikan menjadi beberapa kelas lebih dari dua, kita menggunakan fungsi aplikasi softmax. Nah, seperti itu. Nah, B ini dan W ini pertama kali sebelum di training harus kita inisiasi dahulu. Kalau misalkan tanpa menggunakan apa sebelum menggunakan kalau misalkan tidak menggunakan Fanbox TensorFlow gitu. Tapi ketika kita menggunakan Fanbox TensorFlow ini sudah otomatis diinisiasi oleh TensorFlow itu sendiri. Kecuali kalau misalkan kita menggunakan TensorFlow dengan pendekatan estimator itu tadi atau misalkan TensorFlow dalam lingkup distribusi training. Nah, distribusi training yang bisa kita distribusikan ke GPU atau CPU atau ke TPU. Nah, itu harus pendekatannya TensorFlow-nya itu ke pendekatan estimator. Nah, ini secara garis besarnya atau sebagai introduction-nya ke TensorFlow itu sendiri, saya hanya akan nantinya menjelaskan dan juga memberikan demo model TensorFlow dengan pendekatan tanpa estimator. Jadi ini sudah otomatis diinisiasi dan mengeluarkan beberapa cluster nanti setelah melewati fungsi interface softmax. Nah, labelnya ini nantinya akan dibandingkan dengan keluaran softmax ini. Misalkan data pertama itu keluaran softmax-nya itu satu, sementara di labelnya ini juga satu. Berarti dihitung loss-nya, dihitung cost function-nya itu berapa nilainya. Gitu. Jadi setelah dihitung, walaupun nilainya sama-sama satu, keluarnya satu, setidaknya pasti ada error dari pendekatan log loss itu tadi, cross entropy itu tadi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan nilai softmax-nya nol, terus labelnya ternyata adalah satu, nah itu jelas salah. Dan pastinya loss-nya itu juga sangat besar. Seperti itu. Nah, ini dalam proses trainingnya ini. Ketika proses training, update W, update B, update W, update B, seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke sesi demo. Sebentar. Nah, di sini masuk ke sesi demo pertama. Ini pendekatan bentuk TensorFlow dalam lingkup estimator ya, atau di lingkup gradient gradient. Nah, ini untuk meningkatkan intuisi kita juga sebelum kita masuki TensorFlow lebih mudah, karena ya dari prinsip saya sendiri untuk bisa bisa menjadi mahir atau ahli di bidang tertentu ya ambil dulu hal yang disulit, jangan ngambil di jalan aman. Misalkan kita menggunakan mobil, belajar mobil, sebelum kita belajar mobil kita kalau bisa jangan belajar mobil yang mepet dulu, otomatis dulu, tapi belajar yang manual dulu, sehingga kalau misalkan kita sudah bisa belajar manual, bisa belajar baru bisa belajar di mobil otomatis. Jangan langsung belajar di mobil otomatis, namun ketika kita mobil manual malah kayak bimbang diri gitu. Jadi ya saya di mobil itu sesuai perkataan atau gradient. Nah, di sini kita import beberapa modul map, OS,
nambahin dan salah satu ini kita cek ini mungkin untuk intinya ini saya bahasa ini jelaskan di teman-teman nantinya juga bisa aplikasikan ke device masing-masing dari masing-masing yang pertama ini sudah diberikan jadi penjelasan singkat bagaimana cara menjalankan hidup kita kalau di device yang pertama yaitu Python 3 sama secara ini sudah saya cantumin teman-teman bisa kalau install Visual Code dan install Visual Code ini sudah banyak di YouTube di mana-mana itu dari sekalian bebas di teman-teman dan selanjutnya ketika telah menjalankan atau telah menginstal Visual Code selanjutnya adalah menjalankan Visual Code sendiri asal ada di extension ini itu cepat. Nah ini teman-teman bisa install ini ketika VS Code teman-teman yang sudah download tadi sudah install tadi selesai gitu. Dibuka VS Code-nya terus di extension-nya download Jupyter Kernel. Selanjutnya yaitu setelah Jupyter Kernel terinstall dan Python 3.92 ini juga telah teman-teman download dan telah teman-teman install juga. Selanjutnya itu buka file ini. Nanti saya bagikan zip-nya ya untuk semua file yang diperlukan dalam video ini, yaitu membuka install most compatible package ini. Nah di sini kan. Nah ini yang perlu teman-teman install. Install caranya bagaimana? Yaitu dengan run shell yang ini. Gitu. Jadi ketika teman-teman run shell ini, teman-teman nanti akan otomatis diarahkan ingin menggunakan interpreter apa. Interpreter apa yaitu dari Python yang telah teman-teman install itu tadi, yaitu Python 3.92. Sini kan saya menggunakan Python 3.10 kan ya. Cuman saya sarankan dari teman-teman itu menggunakan 3.92 saja. Jadi ketika di run, jadi teman-teman akan diarahkan, nah, akan diarahkan menggunakan interpreter apa gitu. Nah, di sini saya menggunakan interpreter dari Python 3.10 yang telah saya install sebelumnya. Terus install package ini dengan run dari shell ini. Seperti ini. Nah, ini berhubung saya telah menginstalnya kan ya di Python saya. Selanjutnya teman-teman bisa eh, nah, teman-teman setelah menginstal ini, nah kita bisa cek nih apakah install kita berhasil atau tidak, yaitu dengan cek versinya. Nah, berhubung dari versi saya di sini tadi salah menginstal, ya, saya salah memilih interpreter tadi. Ya, mungkin bentar. Nah, di sini. Jadi, untuk install ini, yang pertama kita pilih interpreternya dulu. Jadi, teman-teman tadi misalkan install Python 3.92 misalkan di sini. Set, kita pilih Python 3.92 yang telah kita install di awal tadi. Kita jalankan. Nah, ini berhubung kan sudah saya install semua kan ya. Nah, ini jalan
sel ini harusnya lebih cepat juga. Kalau misalkan telah diinstal semuanya, nah, langsung selesai kan. Nah, kalau misalkan belum diinstal sama sekali, teman-teman nanti akan menunggu agak lama. Ya, tunggu saja sampai selnya beres di eh, eksekusi. Nah, setelah selesai, kita bisa cek versi dari masing-masing package yang telah kita download ini atau kita install ini. Apakah sudah benar atau belum gitu. Kalau misalkan belum benar, berarti ya nanti ketika kita menjalankan sel ini pasti ada errornya nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini kan untuk masing-masing package yang telah saya instruksikan untuk diinstal ini. Setelah terinstall, ini akan memberikan output ini kalau misalkan installnya berhasil. Nah, ini kalau misalkan opsional lah, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan GPU dalam proses perhitungan numerik atau proses trainingnya gitu. Dan saya juga sudah menyantumkan penjelasan bagaimana caranya, yaitu tadi kan kita telah menginstal TensorFlow 2.8.3 dari install most compatible package ini. Selanjutnya teman-teman bisa ikuti tutorial dari link yang sudah saya cantumin ini untuk menginstal CUDA N 8.1 atau dan CUDA 11.2. Sehingga setelah kita menginstal CUDA dan CUDA N, nah GPU-nya bisa digunakan nih dengan TensorFlow yang telah kita install sebelumnya. Nah, untuk demo yang pertama yaitu gradient tape, kita cek apakah TensorFlow-nya sudah benar 2.8.3 ya sudah benar. Selanjutnya kita eksekusi sel berikutnya. Nah, ini kita mengimport beberapa modul itu JSON, Math, dan JSON Math ini gak digunakan yang mungkin ya nggak usah dimasukin juga kalau misalkan teman-teman ingin hapus nanti ingin demo sendiri di device teman-teman masing-masing. Dan perlu mengimport OS, terus NumPy, dan TensorFlow. Terus kita tentukan endpoint-nya itu 10. Endpoint di sini adalah jumlah dataset yang kita misalkan ini ya contoh yang pertama saya contohkan itu untuk kasus linear regression ya. Jadi untuk dataset X-nya kita tetapkan sebagai TF constant yang mana menghitung dari angka 0 sampai 9. Jadi yang perlu saya tekankan juga kalau misalkan kita belajar Python, jadi pengindeksan pattern itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi kalau misalkan ada range kita inputkan itu 10, dia akan menginput atau dia akan menghitung dari 0 sampai 9, bukan dari 1 sampai 10. Itu misalkan di konsepnya bahasa Python gitu. Jadi kita masukkan endpoint itu 10 sehingga pengindeksannya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9, bukan 0 sampai 10. Nah, seperti yang saya jelaskan itu tadi, ini merupakan tensor. Nah, mengapa tensor? Karena ini adalah angka yang memiliki eh, satu dimensi, yaitu vektor itu tadi. Nah, ini penanda kalau misalkan ini sebagai vektor, itu shape-nya 10, koma berapa gitu. Nah, ini kan satu dimensi ini, shape-nya cuma satu. Nah, kalau misalkan gambar, atau misalkan gambar grayscale, itu shape-nya nanti misalkan shape sama dengan 224,224 gitu. Ini berhubung tensornya saya masukkan sebagai contoh ini adalah satu dimensi, maka shape-nya cuman ya satu dimensi juga. Jadi untuk X nilainya adalah ini. Jadi data kita untuk perspektif X itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Dan untuk labelnya kita labelin, kalau misalkan 0 itu adalah 10, kalau 1 itu adalah 12, kalau 2 adalah 14.
Nah, 10 sampai 28 ini dapat jadi mana? Ya, dari persamaan ini. 2x plus 10. Nah, di sini kita ingin nge-challenge nih model kita. Apakah model kita bisa menemukan persamaan ini atau tidak? Nah, kita udah tentuin nih persamaannya itu 2x plus 10. Nah, kita lihat nih. Pertama, create dataset. Nah, create dataset ini adalah fungsi yang saya buat untuk membagi mana itu label, mana itu eh, datanya atau X-nya gitu. Jadi from tensor size itu ada X dan Y sebagai label, kemudian dataset. Jadi dataset ini adalah API dari TensorFlow juga yang mempermudah kita dalam membagi slice antara mana itu X, mana itu Y, atau mana itu gambar, mana itu label, atau mana itu feature, mana itu label. Nah, seperti itu. Jadi kita tentukan di sini batch size. Batch size itu tiga. Nah, ini yang saya maksud sebagai batch itu tadi, proses batching itu tadi. Tapi ini kan proses batching untuk tensor satu dimensi, bukan tensor dua dimensi seperti gambar itu tadi. Atau tensor tiga dimensi seperti gambar RGB yang saya jelaskan di slide tadi. Tapi adalah proses batching untuk tensor satu dimensi atau nol dimensi. Di sini kan nol dimensi kan ya. Nah, proses batchingnya itu seperti apa perhitungannya? Nah, di sini kan ada 10 data gitu kan ya. 0 sampai 9 berarti ada 10 data. Dan batchnya itu kita tentukan batch size itu adalah 3. Berarti dibagi 3-3 nih. Jadi 0, 1, 2 itu batch pertama, 3, 4, 5 batch kedua, 6, 7, 8 batch ketiga. Nah, yang 9 ini sudah di default oleh TensorFlow itu sendiri untuk masuk ke batch berikutnya gitu. Jadi ada 3 batch untuk satu kali iterasi di dalam satu kali perputaran data. Nah, dapatkan seperti ini. Sehingga kalau misalkan epoch-nya kita tulis satu, gitu ya. Nah, ini perulangannya hanya terjadi satu kali dari batch size-nya yang 3 gitu. Jadi ketika batch size-nya kita atur 3, secara otomatis data itu dibagi menjadi 3 batch. Satu, dua, tiga. Nah, tinggal kita atur nih. Dapatnya satu, dua, tiga ini dari mana? Yaitu jumlah data kita berapa tadi? Ada 10 kan? Nah, 10 dibagi 3. 10 bagi 3 itu kan dapatnya kan bilangan berkoma kan ya? Atau desimal. Nah, kita ambil bilangan bulatnya itu 3, berapa kan misalnya. Jadi bilangan bulatnya itu adalah 3. Makanya jadinya ada 3 batch di sini. Nah, IPOS ini perannya dari mana? IPOS ini adalah masalah perulangan batch itu tadi. Kalau misalkan satu IPOS ini adalah seperti batch size yang kita atur 3 itu menjadi 3 kali batch, sehingga kita atur menjadi 2 batch. Nah, sekarang jadinya ada 6 iterasi. Kalau misalkan satu epoch ada iterasi, 2 epoch ada 6 iterasi, dan seterusnya kalau kita atur 3 menjadi 9 iterasi. Seperti itu. Nah, kita kembalikan di awal itu 2. Nah, kita hitung iterasinya ada 5. Nah, seperti saya tekankan tadi, kalau misalkan pengindeksan di Python itu dimulai dari nol, bukan dari satu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga jumlah iterasinya dihitung sebagai 5 kali. Tapi sebenarnya sejatinya kalau misalkan konsep Python 5 ini adalah indeks 6 kalau misalkan kita hitung secara normal. Nah, ini kita menggunakan loss MSE, yaitu eh, error. Errornya itu dari variabel Y prediksinya itu tadi, yaitu W0 X plus W1, terus dikurangi dengan label aslinya ini. Misalkan 0, kita masukkan X-nya 0. W0 kali 0 berapa? 0 kan? Plus W1. W1 itu berapa? Misalkan kita tentukan W0-nya ini sebagai 0, W1-nya sebagai 0. Berarti Y prediksinya ini, Y hat ini maksudnya Y prediksi ya. Y hat ini sama dengan 0. Nah, ketika X sama dengan 0, apakah Y-nya sama dengan 0? Kan tidak. Y ketika X sama dengan 0, Y-nya kan 10. Nah, itu kan sangat jauh sekali errornya antara 0 dengan 10. Itu errornya 10. Nah, itu yang akan kita optimasi sehingga mendekati dengan 0. Nah, ini untuk gradiennya itu dengan metode gradient tab yang menjadi
API TensorFlow juga untuk menangani penurunan gradien atau penurunan error dari proses pelatihan misalkan di situ. Kita- Nah, ini menjadi proses pelatihan, proses training. Nah, didapatkanlah W0-nya 2,000000 dan W1-nya 9,999. Nah, kita kan sudah menentukan tadi, maksudnya kayak sudah memberikan clue lah, yaitu 2x tambah 10. Artinya di sini W0-nya berapa? 2. W1-nya berapa? Adalah 10. Nah, kita lihat setelah proses tracking didapatkan W1, W0 sama W1-nya itu berapa? 2 dan 9,99. Tadi W1-nya 10 kan ya, W0-nya itu adalah 2. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya model machine learning atau deep learning itu adalah model dalam perhitungan numerik. Jadi dia tidak serta-merta hasilnya itu sama dengan ekspektasinya kita gitu. Jadi ekspektasinya kita kan tadi kan 2 sama 10. Tapi setelah di training didapatkan angka W0-nya itu 2, sekian sekian dan W1-nya 9,99. Tapi sejatinya kan hampir sama atau mendekati 9,99 ini kan mendekati 10 dan 2,00 ini mendekati 2 seperti itu. Nah, ketika kita masukkan data yang baru 15, 20 dan 25 didapatkan prediksi 40, sekian, 50, sekian, 60, sekian. Nah, kita uji nih, 15 dikali 2 berapa? 30 ditambah 10 dapat 40. Nah, hampir sama kan dengan 40. Begitu juga dengan 20. 20 kali 2 itu 40 ditambah 10 jadi 50. Begitu juga dengan 25, 25 kali 2 itu 50 ditambah 10 jadi 60. Walaupun ada angka berkoma yang sebenarnya tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap model yang kita harapkan. Namun di sini adalah model yang lumayan bagus lah untuk proses regresi linear. Nah, ini kasusnya. Selanjutnya, nah ini untuk demo regresi linear menggunakan Core TensorFlow pattern tanpa estimator. Ya, simple lah. Cuman ada 3 sel kan. Tadi ada berapa sel gitu. Ini ada beberapa kernel saja, ada 3 kernel atau 3 sel saja. Nah, ini sudah bisa melakukan regresi. Set, set. Nah, ini proses trainingnya. Nah, dari proses training ini juga, kalau misalkan kita menggunakan core Python TensorFlow tanpa estimator, nah antar muka trainingnya ini lebih menarik juga ini. Ya lebih, apa ya, lebih menarik aja lah kalau misalkan melihat. Nah, bisa dituliskan loss-nya ini dari beberapa epoch, itu terus menurun sampai berapa ya. Sehingga didapatkan loss 2,6 kali 10 pangkat min 7. Nah, lebih enak dilihat lah kalau misalkan dari antar mukanya juga kalau misalkan kita menggunakan full TensorFlow. Nah, di sini kita dapatkan prediksi 6,99 dan 18,999. Kalau misalkan inputnya itu min 2,0 dan 10,0. Nah, kita coba nih, min 2,0. Min 2,0 kan harusnya kan outputnya 7. Nah, apakah mendekati 7? Nah, ternyata benar ketika kita inputkan min 2 itu menghasilkan 6,999 yang mana ini mendekati 7. Dan kita lihat selanjutnya kita inputkan 10. Dilihat di sini 10 kan nggak ada kan ya. Dianggaplah ini sebagai data baru. Itu mendapatkan nilai 18,999. Nah, kita nggak tahu nih persamaan apa yang dia dapatkan oleh model kita ini. Tapi setidaknya ketika kita masukkan data training, min 2,0 itu labelnya adalah 7. Ini mendekati 7 ini, 6,9. Jadi ya model kita ini bisa disebut sebagai model yang bagus untuk regresi linear. Nah, yang kedua adalah simple computer vision. Nah, simple computer vision ini sejatinya kalau misalkan untuk data yang besar ya bagus. Ini saya menggunakan data untuk apa ya? Untuk keperluan akademik ya. Jadi TensorFlow itu menyediakan beberapa modul, salah satunya itu modul dataset yang bisa kita akses untuk proses belajar. Itu
TFDS, TensorFlow Dataset. Dan di sini saya menggunakan TensorFlow Dataset version Imnis. Version Imnis itu adalah gambar-gambar yang telah dibuat oleh developer TensorFlow itu sendiri yang terdiri dari beberapa kelas. Nah, nanti akan bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini saya menggunakan GPU agar proses trainingnya berjalan lebih cepat. Nanti kalau misalkan teman-teman tertarik untuk menginstal CUDA dan QDDN untuk menggunakan GPU juga proses trainingnya lebih cepat. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan CUDA atau QDDN, teman-teman mungkin akan menunggu proses trainingnya itu agak sedikit lebih lama gitu karena prosesnya itu berjalan di perangkat CPU bukan akselerator seperti GPU. Nah, ini untuk proses penghentian training kalau misalkan sudah menunjukkan akurasi 87% sama validasi akurasi 87%. Nah, ini nih, ini yang kita dapatkan dari API TensorFlow untuk dataset. Jadi ya untuk proses demo ya saya tidak perlu mencari dataset, memfoto dataset, terus kita label ya TensorFlow sudah ada dataset itu sendiri tanpa kita labelin. Tapi untuk proses belajar bukan untuk kita gunakan ya buat apa juga ini gitu. Untuk proses nyata, untuk kasus yang nyata. Nah ini yang namanya neural networknya. Nah ini layer input, ini hidden layer. Nah ini output layernya. Nah kita bayangkan tadi ada berapa node yang bisa saya buatkan tadi itu ada berapa node ya cuma berapa node saja. Nah ini ada 128 node. Dan terus keluarannya ada 10 not atau layer outputnya itu ada 10 not. Karena dataset ini memiliki lebih dari dua kelas, yaitu ada 10 kelas, maka output layernya itu adalah softmax dan unitnya ada 10. Jadi kalau misalkan unitnya ada dua, berarti activation-nya kita menggunakan sigmoid. Nah, kita tidak perlu mendefinisikan gradient tab, tidak perlu mendefinisikan estimator, tapi ya tinggal model compile, optimizer-nya kita gunakan apa. Jadi optimizer yang saya jelaskan tadi sebenarnya optimizer itu ada banyak ya metodenya atau algoritmanya. Itu ada ADAM, ada RMS-Prop, ada SGD. Nah, tapi di sini untuk kasus yang mungkin lebih pendekatannya lebih mendekati ke kasus yang sedang saya jalani atau saya bikin modelnya sekarang ini yaitu ADAM. Dan untuk loss function-nya itu adalah sparse categorical cross entropy. Yaitu loss yang saya jelaskan tadi di slide. Itu ada loss categorical cross entropy. Jadi sejatinya ini adalah log loss. Dan metriknya yang digunakan di proses training itu adalah akurasi. Jadi di proses trainingnya nanti akan menampilkan akurasi. Seperti itu. Nah, seperti ini kira-kira untuk antar muka trainingnya. Nah, ini prosesnya berjalan lebih cepat karena saya menggunakan akselerator GPU. Nah, karena tadi saya sudah mengatur proses trainingnya akan berhenti di akurasi 87 di validasi dan di akurasi training itu 87, maka dia akan berhenti di lebih ketika akurasinya lebih dari 87 dan validasi akurasinya di 87. Nah, seperti ini. Jadi ketika akurasinya 88% dan akurasi di training 87%, maka dia akan berhenti. Ya, saya menambahkan beberapa algoritma baru lah, agar ya dari sesi ini juga tidak berjalan terlalu lama. Karena kan epoch-nya saya atur 100 ini. Jadinya epoch-nya hanya 5. Karena saya atur konfigurasi penghentian training seperti itu tadi. Nah, ini ketika kita menerapkan modelnya, apakah model kita udah bagus atau belum. Jadi kita mengevaluasi model dan kita lihat
Nah, ternyata ada beberapa gambar yang salah diprediksi. Yang ini aktualnya ini adalah mantel atau coat, malah diprediksi sebagai pullover. Nah, ini salah ini. Dan ini ya benar, aktualnya itu adalah sneaker dan diprediksi juga sebagai sneakers. Dan ini juga benar, ini juga benar, ini juga benar. Jadi dari beberapa data uji ini ada beberapa yang salah. Itu salah satunya itu code ini. Kita coba yang lain. Nah, ada lagi yang salah nih. Yang pertama ini yang harusnya aktualnya pullover malah diprediksi sebagai eh, t-shirt. Nah, yang lain ini sudah benar dan gitu seterusnya. Nah, mungkin untuk contoh yang lain, mungkin teman-teman bisa eh, nanti bisa jalankan di device-nya sendiri karena nanti filenya ini akan saya bagikan juga. Ya, mungkin saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Bibi atas beberapa penyampaian materinya serta simulasinya.